Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, kami tentu saja tidak bisa menghormati tamu terhormat kami. Tanpa bukti nyata, memang tidak pantas bagi kita untuk menyebabkan gangguan besar. Namun, aku percaya bahwa Qiuqi tidak boleh berbohong, kata Kong Yuehua sambil memandang ibu Kong Ruozeng. Senior, masalah ini adalah yang paling penting. Qiuqi ini tidak akan berani berbohong kepada semua orang, kata ibu Kong Ruozeng. Betul, kami telah mengawasi Qiuqi sejak dia masih kecil, dan kita semua tahu karakter Qiuqi dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah menjebak seseorang. Para tetua semuanya merasa sangat percaya diri dengan karakter ibu Kong Ruozeng. Jadi, Chu Feng itu pasti mencurigakan. Namun karena sulit bagi kita orang-orang dari generasi yang lebih tua untuk melangkah, maka kita harus meminta orang-orang dari generasi yang lebih muda untuk melakukan perbuatan itu. Orang-orang dari generasi muda memang tidak terpikirkan. Bahkan jika mereka benar-benar menyebabkan semacam masalah, aku percaya bahwa orang luar tidak akan mengatakan apa-apa, ucap Kong Yuehua. Ketika Kong Yuehua berbicara, dia melihat ke arah Kong Ruozeng. Nyonya tetua, niatmu adalah untuk membuat Ruozeng pergi, dan memprovokasi Chu Feng untuk memaksanya keluar. Seru ayah Kong Ruozeng yang memahami niat Kong Yuehua. Lanjutkan, jika kamu menemui masalah, aku akan mendukung kamu semua, kata Kong Yuehua. Kong Ruozeng Junior ini pasti tidak akan gagal memenuhi harapan nyonya tetua, ucap Kong Ruozeng. Pada saat itu, Kong Ruozeng mengungkapkan ekspresi yang sangat senang. Ketika dia pergi untuk menyebabkan masalah bagi Chu Feng sebelumnya, meskipun dia telah memiliki dukungan, tapi dia masih merasa agak malu-malu di hatinya. Namun kali ini berbeda. Dengan tetua yang maha tinggi Kong Yuehua sebagai dukungannya, Kong Ruozeng dapat melakukan apapun yang dia inginkan. Dia tidak lagi harus takut lagi. Setelah keputusan dibuat, Kong Yuehua secara pribadi memberikan perintah untuk mengirim para ahli Kong Heavenly Clan yang bertugas menjaga istana Chu Feng dan Wang Qiang di tempat tinggal mereka di Kong Heavenly Clan. Setelah semua, bahkan jika mereka bermaksud memiliki Kong Ruozeng yang merupakan anggota generasi muda itu menyebabkan masalah bagi Chu Feng, mereka tidak bisa melakukannya dengan jelas. Mereka harus mentransfer semua ahli dan membuat orang lain berpikir bahwa Kong Ruozeng mengambil kesempatan ini untuk memprovokasi Chu Feng lagi. Setelah itu, Kong Ruozeng langsung tiba di luar istana Chu Feng. Kali ini, dia tidak berteriak dari luar. Namun sebaliknya, ia langsung menabrak pintu masuk dan memaksa masuk. Dan, boom, sebuah pukulan melesat keluar, dan mengirimkan riak energi ke seluruh penjuru. Potongan-potongan besi gerbang yang masuk mulai berkibar di udara. Kong Ruozeng benar-benar menggunakan keterampilan bela diri untuk menghancurkan pintu masuk istana. Chu Feng, enyahlah di sini. Kong Ruozeng berteriak keras saat dia pergi ke istana. Dia sudah tahu di mana Chu Feng menjalani pelatihan tertutup. Dengan demikian, ia memiliki tujuan yang jelas ketika masuk ke sana. Kamu, bajingan. Tepat pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul dan menghalangi jalan Kong Ruozeng. Orang ini secara alami adalah Wang Qiang. Sialan, bagaimana kamu bisa tidak berpendidikan? Bukan hanya kamu membuat keributan yang sangat besar, tapi kamu bahkan sudah menghancurkan pintu gerbang dan memaksamu melewatinya. Mungkinkah kamu sudah kecanduan hukuman obat, dan ingin mengalaminya lagi? Ucap Wang Qiang sambil menatap Kong Ruozeng dengan cara yang sangat tidak senang. Meskipun Wang Qiang juga ada di sana sebagai tamu, namun tetap saja bahwa istana itu adalah kediamannya di sana. Karena itulah, dia merasa sangat tidak senang memiliki pintu masuk yang dihancurkan oleh seseorang. Di mana Chu Feng? Katakan padanya untuk keluar dari sini. Karena hari ini, aku bersikeras untuk menantangnya, kata Kong Ruozeng. Menantang saudaraku, kamu pikir orang seperti kamu memenuhi syarat, balas Wang Qiang sambil memandangi Kong Ruozeng, dan tersenyum dengan jijik. Senyumnya sangat rendah dan menjijikkan, sampai-sampai orang yang melihatnya pun merasa marah karenanya. Karena itulah, Kong Ruozeng sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia menunjuk Wang Qiang dan berkata dengan keras. Enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Teriak Kong Ruozeng. Tidak sopan, yo, anak kecil,
apakah kamu tidak takut gigimu akan jatuh karena membual seperti itu? Kakek buyut Kiangmu ini mampu mengalahkan sampah seperti kamu hingga berguling-guling di tanah, menangis untuk ibu hanya dengan satu tangan, kata Wang Qiang sambil tertawa. Kamu benar-benar orang yang menolak bersulang hanya untuk dipaksa untuk meminum kehilangan, ucap Kong Ruozeng. Saat Kong Ruozeng berbicara, dia mengangkat tangannya dengan maksud untuk menyerang Wang Qiang. Gemuruh gemuruh gemuruh. Namun tepat pada saat itu, gemuruh terdengar dari atas klan surgawi Kong. Suara itu begitu menggema sehingga mengejutkan langit dan bumi. Ketika berbalik, seseorang bisa melihat bahwa awan hitam berkelap-kelip dengan kilat menutupi langit. Meskipun awan hitam itu tidak menutupi area yang sangat luas, tapi awan hitam yang bergelombang itu tampaknya terdiri dari pasukan segudang iblis. Saat pasukan iblis berlari di langit, seseorang akan merasakan sensasi yang sangat menyakitkan. Itu sangat menakutkan, sehingga orang-orang akan merasa seolah-olah orang itu mati lemas. Adapun petir berkelap-kelip di dalam awan, itu adalah sumber utama ketakutan dari kerumunan. Petir itu terlalu menakutkan, dan sudah jelas bukan petir biasa. Namun sebaliknya, itu tampak seperti naga. Itu adalah naga petir. Mereka memiliki kekuatan tak terbatas, dan mampu membelah langit dan bumi, kemudian membunuh semua makhluk hidup. Apa itu? Pada saat itu, Kong Ruozeng yang hendak menyerang Wang Qiang, dia segera berjalan keluar dari istana dan melihat ke langit. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat yang seperti itu. Ini terlalu mengerikan. Apa yang sedang terjadi? Faktanya, itu bukan hanya Kong Ruozeng. Berbagai tetua Kong Heavenly Clan, dan bahkan Kong Sunlian dan Kong Moyu, dua tetua yang maha tinggi menjaga pintu masuk Gunung Bencana Duka, dua ahli tingkat sejati abadi, keduanya juga mengungkapkan ekspresi kegelisahan ketika mereka melihat ke awan petir di langit. Nyonya tetua, ini buruk. Ucap orang-orang di pagoda kuno juga dengan heran. Mereka yang mengamati situasi di luar mulai berlari ke arah Kong Yuehua, itu untuk melaporkan masalah itu kepadanya. Kenapa kalian semua membuat keributan besar? Tanya Kong Yuehua. Kong Yuehua awalnya benar-benar fokus menatap pembentukan formasi. Karena itulah, dia tidak mau melihat keluar. Ada tanda abnormal di langit. Sepertinya ada musibah yang muncul di atas langit klan surgawi Kong kita. Para tetua di luar berkata dengan takut. Apa? Mendengar kata-kata itu, Kong Yuehua buru-buru bangkit dan tiba di luar pagoda kuno. Setelah dia melihat awan petir jauh di langit, dia juga mengungkapkan ekspresi yang sangat heran. Pada saat itu, klan surgawi Kong mulai panik. Alasan untuk itu adalah, karena terlepas dari usia mereka atau jenis kultivasi apa yang mungkin mereka miliki, mereka semua merasakan bahaya yang sangat besar dari awan petir yang jauh di langit. Itu semacam bahaya yang tidak bisa mereka tahan. Namun dibandingkan dengan yang lain, seorang anggota generasi muda Kong Heavenly Clan sebenarnya memiliki ekspresi yang sama sekali berbeda. Orang itu adalah Kong Zeng. Dibandingkan dengan klannya, itu bukan pertama kalinya dia melihat pemandangan yang menakutkan di langit. Meskipun adegan itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dia lihat di 100 Refinement Stage, tapi dia masih tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah kediaman Chu Feng. Kong Zeng tiba-tiba menyadari, bahwa ini sepertinya bukan kebetulan. Bang! Tepat pada saat itu, sambaran petir tiba-tiba jatuh dari awan hitam di atas. Itu ditujukan langsung pada klan surgawi Kong. Pada saat itu, hati semua orang di klan surgawi Kong tenggelam ke dasar lembah. Bagi mereka, kilat yang menyerang dari atas bukan hanya kilat biasa. Namun sebaliknya, itu adalah malapetaka. Pada saat itu adalah bencana. Jika kilat itu akan menyerang istana, maka tanda abnormal ini pasti akan terkait dengan Chu Feng, gumam Kong Zeng. Mata Kong Zeng tertuju ke arah istana, yang berfungsi sebagai tempat tinggal Chu Feng dan Wang Qiang. Bang! Akhirnya, sambaran petir itu mendarat. Namun anehnya, itu tidak menyebabkan kerusakan, dan juga tidak ada yang terluka. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seru Kong Zeng. Adapun Kong Zeng, dia mengungkapkan ekspresi yang benar-benar heran. Alasan untuk itu adalah, karena sambaran petir tidak mendarat di istana yang berfungsi sebagai tempat tinggal Chu Feng. Namun sebaliknya, ia mendarat di pegunungan Calamity Mountain Duka. Pegunungan Bencana Duka. Mungkinkah warisan Kong klan surgawi kita telah direnggut? Pada saat itu, 3 tetua klan surgawi Kong dan banyak tetua eselon atas semuanya sangat marah.
Mereka mengepalkan tangan mereka dalam kemarahan. Mereka tidak tahu bagaimana petir kesengsaraan besar ini terjadi. Namun saat mendarat di pegunungan Calamity Mountain, hal pertama yang muncul di benak mereka adalah warisan mereka. Dengan demikian, mereka merasa bahwa seseorang harus menerima warisan Kong primogenitor mereka, dan juga tanda abnormal disebabkan oleh itu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka toleransi. Namun pada saat itu, mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Dalam situasi seperti itu, banyak dari klan surgawi Kong ingin bergegas ke pegunungan Calamity Duka, dan menangkap penyusup itu tanpa memperhatikan keselamatan mereka sendiri. Namun, mereka semua dihentikan oleh Kong Xunlian dan Kong Moyu. Yang benar adalah, petir itu benar-benar muncul dari pegunungan Calamity Duka, dan warisan mereka memang telah direnggut. Hanya saja, petir itu tidak ada hubungannya dengan warisan Kong primogenitor mereka. Alasan untuk itu adalah, karena kilat itu disebabkan oleh satu orang, yaitu Chu Feng. Di kedalaman Reng Calamity Mountain, di dalam istana itu, Chu Feng masih duduk bersila. Namun, kilat sudah memenuhi sekelilingnya. Petir telah menembus formasi penyembunyian Chu Feng yang telah Chu Feng atur, dan mencapai lingkungan Chu Feng. Seperti sambaran petir, mereka menembus tubuh Chu Feng tanpa henti. Baut petir menembus kulit dan tulangnya, dan bahkan hampir menembus dantian Chu Feng untuk menembus jiwanya. Semakin banyak kilat mulai berkumpul, maka aura mereka juga tumbuh semakin menakutkan. Menjelang akhir, seolah-olah ada tangan menakutkan yang tak terhitung jumlahnya menyambar Chu Feng dengan niat untuk merobeknya. Pada saat itu, meskipun mata Chu Feng tertutup rapat, tapi dia menunjukkan ekspresi yang menyakitkan. Namun demikian, dia harus mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit. Dia harus menanggung siksaan semacam ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia hanya akan dapat mencapai terobosan dengan menahan kesengsaraan seperti itu. Petir menakutkan itu mengelilingi satu orang dengan niat untuk membunuh, menghancurkan, dan memadamkan orang itu. Adapun orang ini, dia tidak lain adalah Chu Feng. Menghadapi situasi seperti itu, Chu Feng hanya bisa bertahan, dan dia tidak punya pilihan lain. Karena bagaimanapun, ini adalah kesengsaraan ilahi. Jika dia gagal menahannya, bahkan jika dia berhasil selamat, maka dia akan terluka parah. Bahkan prospek masa depannya, itu kemungkinan akan berakhir pada titik itu juga. Namun jika dia bisa menahannya, Chu Feng akan bisa mencapai terobosan dalam kultivasi. Bas-bas. Tiba-tiba saja, kilat yang menakutkan mulai menghilang. Saat berikutnya, ekspresi menyakitkan di wajah Chu Feng tumbuh lebih baik, kulitnya menjadi cerah, dan auranya menjadi lebih kuat. Dia telah mencapai terobosan. Dari peringkat 7 Half Martial Ancestor, Chu Feng telah mencapai terobosan ke peringkat 8 Half Martial Ancestor. Namun, mata Chu Feng masih tertutup. Kekuatan bela diri di dalam tubuhnya masih mengalir mengikuti lintasan khusus, lalu mengalir ke dantiannya, dan kemudian bergegas keluar. Chu Feng berusaha untuk terus melakukan terobosan. Dia sedang berusaha untuk memecahkan kemacetan di peringkat 9,5 Martial Ancestor. Namun, Chu Feng hanya peduli tentang membuat terobosan dalam kultivasi, dan benar-benar lupa tentang kekuatan kesengsaraan ilahi dan keributan yang mungkin disebabkannya. Meskipun klan surgawi Kong tidak benar-benar menderita serangan kesengsaraan ilahi, tapi mereka masih dipenuhi dengan kekacauan dan kepanikan. Ketika berbicara tentang itu sangatlah ironis. Kong Heavenly Clan jelas-jelas merupakan salah satu kekuatan di alam biasa 100 perbaikan, yang memiliki fondasi paling kuat dan kekuatan terkuat. Namun sekarang, mereka panik dan gelisah. Penampilan mereka seolah-olah sedang mengalami datangnya hari kiamat, dan seolah-olah bayangan tak terlihat telah menyelimuti monster besar ini yang merupakan klan surgawi Kong. Mungkinkah warisannya telah direbut? Tapi jika warisan telah diambil, mengapa itu menimbulkan tanda abnormal seperti itu? Kong Xunlian tidak merasa bahwa sambaran petir sebelumnya, itu disebabkan oleh warisan mereka yang direbut. Kami tidak tahu seberapa kuat Lord Primogenitor. Namun, satu hal yang pasti adalah, warisan yang ditinggalkannya sungguh luar biasa. Lebih jauh lagi, kekuatan Bloodline surgawi kita terkait dengan kilat untuk memulai. Semakin mengerikan tanda abnormal itu, maka semakin menandakan betapa menakjubkannya warisan itu. Dibandingkan dengan Kong Xunlian, Kong Moyu bertekad bahwa warisan klan surgawi klan mereka telah direnggut.
Dengan mengasosiasikan petir sebelumnya dengan awan hitam yang masih melekat di langit, Kong Moyu bisa membayangkan betapa kuatnya warisan itu. Semakin dia memikirkannya, maka semakin marahnya dia. Dengan amarah yang luar biasa, dia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Niat membunuhnya mengisi udara dengan cara yang benar-benar tidak diketahui. Faktanya, orang-orang yang tahu tentang adanya penyusup di pegunungan Calamity Mountain, dan pada dasarnya memiliki dua pendapat berbeda. Mereka juga merasa bahwa kilat itu terkait dengan warisan. Atau mereka merasa bahwa kilat itu tidak ada hubungannya dengan warisan. Namun tidak ada yang pernah berpikir bahwa, ini mungkin teknik hukuman misterius yang legendaris. Jangankan teknik hukuman misterius ilahi, bahkan orang-orang dari klan surgawi Kong belum pernah melihat teknik hukuman misterius ilahi sebelumnya. Sebagian besar dari mereka dilatih dalam teknik misterius hukuman mortal. Meskipun teknik misterius hukuman mortal juga akan menyebabkan para penggunanya menerima hukuman selama terobosan mereka, tapi hukuman itu hanya akan berasal dari garis keturunan mereka sendiri. Hukuman dari teknik misterius hukuman mortal sama sekali bukan hukuman yang akan mengejutkan langit dan bumi, dan tidak ada yang terlihat oleh orang lain, dan sudah jelas bukan hukuman yang bisa membangkitkan tanda abnormal yang menakutkan seperti itu. Dengan demikian, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa tanda abnormal menakutkan seperti itu, ini diciptakan oleh terobosan pemilik garis keturunan surgawi. Mungkinkah hal yang berhubungan dengan Chu Feng itu hanya kebetulan? Pada saat itu, Kong Zheng yang menduga kilat terkait dengan Chu Feng, dia merasa bingung. Jika petir menakutkan yang disebabkan oleh Chu Feng terakhir kali akan masuk akal, maka itu tidak masuk akal saat ini. Alasan untuk itu adalah, karena lokasi di mana petir menyambar benar-benar cukup jauh dari tempat tinggal Chu Feng. Gemuruh-gemuruh. Tepat pada saat itu, awan hitam yang masih tersebar yang melekat di langit tiba-tiba mulai berkumpul sekali lagi. Bersamaan dengan berkumpulnya awan hitam, petir yang menakutkan sekali lagi mulai berderap melewati awan. Selain itu, kali ini bahkan lebih hebat lagi. Itu ada di sini lagi. Seru kerumunan. Meskipun kilat telah turun ke pegunungan Calamity Mountain Duka dan tidak melukai siapapun dari klan Surgawi Kong, tapi orang-orang klan Surgawi Kong sekali lagi tenggelam dalam kepanikan, dan takut saat tanda abnormal yang menakutkan itu muncul lagi. Mereka tidak tahu persis seperti apa kekuatan yang dimiliki Lightning Divine Tribulation ini. Namun, mereka yakin bahwa kekuatan yang dimilikinya mampu menghancurkan seluruh wilayah. Gemuruh-gemuruh. Segera, kilat kesengsaraan ilahi melanda sekali lagi. Adapun targetnya, itu adalah pegunungan kesedihan duka lagi. Ini benar-benar jatuh dua kali berturut-turut. Sudah berakhir, warisan itu sudah direbut. Sial, tepatnya siapa penyusup yang benar-benar berani mengambil warisan klan Kong surgawi kita, seru Kong Moyu. Bukan saja Kong Moyu geram, tapi dia juga merasa sangat cemas. Begitu cemasnya, sehingga wajahnya dipenuhi keringat, dan tubuhnya juga gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena dia telah menentukan dengan pasti bahwa, itu adalah warisan Kong Heavenly Clan mereka yang direnggut oleh penyusup yang menyebabkan tanda abnormal itu. Hanya saja, dia tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam situasi seperti ini. Dengan demikian, ia secara alami akan menjadi cemas. Tetua yang mulia agung, ini buruk. Tiba-tiba saja, seorang tetua berlari mendekat. Apakah ada yang salah? Apa yang terjadi sekarang? Kong Moyu bertanya dengan nada kesal. Kong Ruozeng telah pergi untuk menantang Chu Feng lagi. Selain itu, ia telah menghancurkan gerbang pintu masuk istana, dan mulai bertarung melawan Tuan Muda Wang Qiang itu, kata tetua itu. Kelalaian yang luar biasa. Setelah mengetahuinya, Kong Sunlian langsung geram. Ketika dia berbicara, dia berencana untuk bergerak untuk menghentikannya. Namun tiba-tiba saja, ekspresinya berubah. Dia pun bertanya, bukankah aku memiliki orang-orang yang menjaga kediaman Chu Feng? Bagaimana Kong Ruozeng bisa sampai seperti itu? Tanya Kong Sunlian. Sebenarnya ini niat Lady Yue Hua, jawab tetua itu. Tetua Yue Hua, setelah mendengar itu, jangankan Kong Sunlian, bahkan Kong Moyu mengungkapkan perubahan ekspresi. Apa yang salah dengan Yue Hua? Apakah dia tidak tahu, bahwa Chu Feng adalah tamu terhormat, yang secara pribadi ketua klan memerintahkan kepada tetua Sunlian untuk diundang? Sebelumnya, Kong Ruozeng telah melakukan kesalahan dan meninggalkan kesan yang sangat buruk. Namun sekarang, mengapa tetua Yue Hua bahkan melibatkan diri dalam hal ini?
Mungkinkah dia menjadi bodoh di hadapan malapetaka yang begitu hebat? Tetua Kong Moyu berkata dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Bahkan suasana hatinya buruk untuk memulai. Dengan demikian, setelah mendengar berita itu, ia secara alami merasa lebih terpelajar. Tetua yang mulia, ada alasan untuk ini, kata tetua itu dengan ekspresi yang sulit. Apa yang sedang terjadi? Desak Kong Sun Lian. Setelah didesak oleh Kong Sun Lian, tetua itu menyampaikan apa yang terjadi pada Kong Sun Lian dan Kong Moyu. Jadi sebenarnya itu Feng Feng. Benar-benar bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Klan surgawi klan kami memperlakukannya dengan sangat baik, namun ia benar-benar ingin mencuri warisan klan surgawi Kong kami. Setelah mendengar tentang apa yang terjadi, niat membunuh yang dipancarkan Kong Moyu semakin kuat. Saudaraku Moyu, apakah kamu sudah kacau? Tempat apa saja yang berada di pegunungan Calamity Duka? Bagaimana mungkin Chu Feng bisa memasukinya? Kong Sun Lian berkata. Tapi, bukankah Chu Feng itu dalam pelatihan tertutup? Kenapa dia muncul di sekitar Griff Calamity Mountain Range? Jangan katakan padaku bahwa Qiuqi berbohong untuk membantu putra dan suaminya membalas dendam, ucap Kong Sun Lian. Kami telah menyaksikan Qiuqi tumbuh. Kami tahu betul karakter apa dia. Di masa lalu, bahkan jika dia diganggu oleh orang lain, dia tidak akan mau memberitahu mereka. Bagaimana mungkin seseorang yang sebaik dia bisa melakukan sesuatu seperti berbohong? Kata Kong Moyu. Bocah Qiuqi itu secara alami tidak akan berbohong. Hanya saja, tidak mungkin bagi Chu Feng untuk bisa masuk ke pegunungan Calamity Duka. Terlebih lagi, bahkan jika dia memasukinya, dia tidak akan mampu membuka formasi itu, kata Kong Sun Lian. Hal ini sangat penting. Baik kamu maupun aku, kami tidak dapat menentukan kebenaran masalah ini. Namun karena Chu Feng dicurigai, kita benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi. Aku merasa bahwa keputusan tetua Yue Hua untuk mengambil tindakan dengan anggota dari generasi muda, itu memang sangat benar. Jika Chu Feng benar-benar menjalani pelatihan tertutup, itu berarti bahwa Qiuqi berbohong. Pada saat itu, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku pasti tidak akan membiarkannya. Namun jika Chu Feng itu tidak dalam pelatihan tertutup, itu berarti bahwa dia harus memasuki kisaran Gunung Bencana Duka. Dalam hal ini, kami benar-benar tidak dapat membiarkannya pergi dari sini hidup-hidup, kata Kong Moyu. Moyu, aku mengerti keadaan pikiranmu. Minat klan kami melampaui segalanya. Namun, akulah yang mengundang teman kecil Chu Feng ke sini. Pada saat itu, aku berkata bahwa aku akan menjamin keselamatannya. Bahkan jika apa yang terjadi hari ini menyangkut warisan klan kita, aku masih tidak bisa menentang janjiku. Jadi, aku tidak bisa menonton dengan tangan terlipat, ucap Kong Sun Lian. Setelah selesai mengucapkan kata-kata itu, Kong Sun Lian melonjak ke langit dan mulai terbang menuju kediaman Chu Feng. Benar-benar bodoh, ucap Kong Moyu. Melihat itu, Kong Moyu benar-benar mengejar Kong Sun Lian. Dua tetua tertinggi yang menjaga pintu masuk pegunungan Calamity Duka, keduanya benar-benar pergi pada saat yang sama. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.